Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 22 September tahun 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Debilan dari sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa guna menjaga kebersihan dan pelestarian alam kawasan Danau Toba. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan 3 unit kapal ponton kepada pemerintah. Penyerahan kapal ponton diharapkan dapat mengatasi masalah sampah dan eceng gondok di Danau Toba, sehingga Jenderal TNI Maruli menggagas bermula dari permintaan bantuan pembersihan alat berat untuk digunakan di kawasan Danau Toba termasuk sungai. Dalam kesempatan itu, Kasat juga meninjau operasional perahu ponton pengangkut sampah untuk membersihkan eceng gondok di Danau Toba, sekaligus menyerahkan 3 unit perahu ponton kepada pemerintah Kabupaten Toba, Samosir, dan Simalungun. Inovasi ini diharapkan dapat membantu rehabilitasi lingkungan, khususnya dalam menjaga kebersihan Danau Toba. Maruli menyebutkan permintaan bantuan untuk rehabilitasi lingkungan datang dari berbagai daerah seperti Jatiluhur, Manado, dan Danau Toba. Dengan adanya bantuan perahu ponton ini, TNI AD berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sekaligus membantu upaya pelestarian lingkungan. Tadi udah diskusi-diskusi, nanti kepala daerah juga akan mengupayakan sesuai kebutuhan mereka. Mungkin di daerah ini perlu 1-2 dengan paketnya, dengan conveyornya dan lain sebagainya. Nanti silakan para bupati untuk memutuskan sendiri, kita akan mensupport itu. Caranya ya dari Pemda lah, atau mungkin lingkungan hidup, atau mungkin CSR. Ya, kami kan sudah mengerjakan sendiri, udah cukup berat lah buat kami ini mengerjakan. Ini di sini ada 3 unit, 1 conveyor. Ya, kita sudah buat di sini kan sumber air bersih. Kita hari ini juga meresmikan 50 titik. Sebetulnya ini 3 bulan terakhir saja 50 titik. Selama ini kita mungkin sudah 200 lebih lah di sekitar Sumatera Utara. Detik-detik peristiwa angin puting beliung terekam dengan kondisi berputar di atas pemukiman dan merusak puluhan bangunan rumah warga di kawasan Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat pusaran angin puting beliung berputar di atas permukiman hingga merusak puluhan rumah di kawasan Jalan Pancing, Pasar 3, Suasa Selatan, lingkungan 9, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sekitar 30 rumah warga mengalami kerusakan mulai dari kondisi 20% hingga 50% pada bagian atap seng rumah yang hingga saat ini belum diperbaiki karena masih dalam pendataan petugas kecamatan. Salah seorang korban angin puting beliung, Neni, menyatakan peristiwa hujan deras disertai angin puting beliung sudah sering kali terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Habis itu sampai sini dia, Mimi, oh bensinnya terbang, kata dia. Udah bergulung-gulung dia ngembat langsung kemarin. Udah. Habis itu ini buat terus udah belebok sana kan, terbang langsung. Balik lagi, terbang lagi, balik lagi, terakhir tuh hampir sampai situ. Oh enggak, yang penting itu lah anakku kan. Udah hampir kena loh bang, anakku itu. Kalau nggak tahu lah bang, mau aku sama tuh anak-anak. Ya terus tahu lah. Terus hujannya cuma sedikit, dah. Sebentar aja, cuma itu ngadet 30 rumah. Di belakang rumah saya juga. Meski tidak ada korban jiwa dan belum sempat mengungsi, namun warga berharap mendapat perhatian dari pemerintah yang menjadi korban bencana angin puting beliung. Sementara itu pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi antara satu unit truk kontainer dengan truk pengangkut pasir serta warung di Jalan Sudirman, Kota Kisaran, Asahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Peristiwa
Peristiwa kecelakaan pada Sabtu sore ini sempat membuat macet arus lalu lintas karena banyaknya warga yang menonton di sekitar lokasi kejadian. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula ketika truk pengangkut pasir akan menyeberang di perempatan jalan dari arah Kota Kisaran menuju Sidodadi. Saat bersamaan datang truk kontainer dari arah Rantau Prapat menuju Medan dan menabrak bagian samping truk pasir. Akibatnya truk pasir terguling, sedangkan truk kontainer baru berhenti setelah menabrak warung dan satu unit sepeda motor yang sedang parkir. Personel Satuan Lalu Lintas Polres Asahan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk pasir yang terguling menggunakan truk derek. Kasus kecelakaan tersebut kini masih ditangani unit kecelakaan dan penegakan hukum Satlantas Polres Asahan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, pemilik warung yang tertabrak truk kontainer mengaku masih shock atas kejadian tersebut. Kereta sepeda motor itu lagi parkir. Iya, ada tempat lagi parkir. Berapa aja kopi? Besok ya kak ya? Masih. Kakak punya warung ya kak ya? Pemirsa, rebutan lahan garapan eks hak guna PTPN 2 di Jalan Selambo, Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang berujung bentrok. Pasca bentrok, sejumlah kendaraan angkutan kota yang mangkal di sekitar lokasi rusak dilempar batu. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan saat sekelompok orang yang diduga geng motor melakukan penyerangan ke rumah seorang kepala dusun di kawasan Selambo, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Sebelumnya, dua kubu anggota geng motor saling serang atas perintah dua kelompok penggarap lahan garapan eks PTPN 2. Bentrokan ini dipicu oleh dua kelompok, yakni PT Bangun Geraha Deli dan Forum Perumahan Pemukiman Sejahtera bersama Selambo yang saling berebut kepemilikan lahan garapan seluas 200 hektar. Atas insiden ini, sejumlah angkutan kota yang mangkal pun rusak parah. Tidak hanya itu, rumah kepala dusun 3 Desa Amplas, Kecamatan Percut Setuan bernama Ayub Marbun pun juga turut dirusak oleh komplotan geng motor suruhan dua kelompok penggarap tersebut. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy Johan Sahala Marbun menyebutkan pihaknya akan memproses aksi saling serang dan menimbulkan sejumlah kerugian oleh masyarakat secara objektif. Ditimbulkan isu ya bahwa yang menggerakkan kelompok geng motor neleng ini ya adalah kadus ya, sehingga dari masyarakat forum ini yang melakukan upaya kekerasan dengan menggerakkan geng motor dari kelompok forum. Guna mengantisipasi kerusuhan serupa, kini 2 peleton pasukan Polrestabes Medan telah disiagakan di lokasi bentrokan ini. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang untuk membahas tanah eks hak guna PTPN 2 yang menjadi rebutan dua kelompok tersebut. Pemirsa, warga 8 desa di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak mereka dikembalikan yang diduga diserobot pihak perusahaan perkebunan Sumatera Utara sejak beberapa tahun yang lalu. Puluhan tahun lahan seluas 82 hektar milik warga di 8 desa di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing, Natal diduga dikuasai perusahaan perkebunan kelapa sawit Sumatera Utara. Karena tak kunjung dapat terselesaikan, ratusan warga dan tokoh masyarakat dari 8 desa menggelar aksi demo di lahan yang dikuasai PT PSU untuk menuntut hak mereka dikembalikan oleh perusahaan. Hal itu dilakukan warga karena lahan seluas puluhan hektar tersebut milik nenek moyang mereka yang berada di luar hak guna usaha perusahaan. Aksi unjuk rasa warga 8 desa ini juga dikawal aparat kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan. Kami adalah masyarakat yang tertindas, masyarakat yang dimarginalkan dari 10 tahun yang lewat. Hutan ini Pak nenek moyang kami punyanya, apa yang kami dapat? Jadi untuk itulah kepada Bapak Mandailing Natal, tolong kami perhatikan Pak. Di masa akhir jabatan Bapak, tolong selesaikan ini. Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh tim Bukit Banang yang bergabung dalam Lembaga Adat Natal, berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Mereka mematuhi segala tata tertib, orasi mereka juga berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada saat sekarang ini, tim aksi Bukit Banang telah membubarkan diri ke wilayah Natal.
Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Puluhan ibu-ibu perwiritan yang berada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, kemarin sore mendatangi lokasi yang diduga sebagai tempat transaksi dan penggunaan narkoba. Itu barang. Maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang membuat kaum ibu-ibu perwiritan resah. Menyikapi hal tersebut, usai perwiritan, para ibu-ibu ini langsung mendatangi dan merobohkan barak-barak yang merupakan sarang peredaran narkoba di wilayah mereka. Kedatangan kaum ibu-ibu ini didampingi Babinsa dari Koramil Padang Tualang sembari bersalawat sepanjang perjalanan menuju lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Saat sampai di lokasi barak yang merupakan sarang peredaran narkoba ini sudah kosong dan sepi dari pengunjung yang pada umumnya adalah remaja. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keresahan dan kekhawatiran kaum ibu-ibu perwiritan ini merupakan bentuk keberanian dalam menumpas kejahatan narkotika karena takut para generasi muda dan anak-anak mereka terjerumus ke dalam maraknya peredaran narkoba. Hal ini terbukti sudah banyak para generasi muda yang selalu hilir mudik mendatangi lokasi barak tersebut. Tidak adanya tindakan dari aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat membuat kaum ibu-ibu perwiritan ini menjadi berani untuk merazia barak narkoba tersebut. Razia yang dilakukan oleh ibu-ibu perwiritan ini merupakan teguran bagi aparat penegak hukum bahwa sudah maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Padang Tualang, namun penindakan yang dilakukan dinilai masih terbilang pilih. Pemirsa, informasi menarik dan aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Jalan Kartini Bawah, Kecamatan Siantar Barat yang merupakan akses jalan menuju ke stasiun kereta api Kota Pematang Siantar kondisinya rusak dan berlubang. Meski berstatus jalan protokol dan merupakan akses jalan utama untuk menuju ke stasiun kereta api Kota Pematang Siantar, namun jalan ini telah lama dengan kondisi rusak dan dipenuhi banyak lubang yang membuat setiap pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan tersebut. Selain rusak dan berlubang, akses jalan menuju ke stasiun kereta api Kota Pematang Siantar ini juga minim dengan penerangan, hingga membuat masyarakat takut untuk melintas di jalan tersebut pada malam hari. Warga sekitar mengatakan kondisi jalan rusak dan berlubang ini menyebabkan seringnya pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan, terutama pada saat musim penghujan, di mana jalan yang berlubang tidak terlihat akibat air yang tergenang menutupi lubang yang berada di badan jalan. Hampir setahun gitu lah, karena sebenarnya nggak semua juga. Itu lubang, sering kali masuk lubang. Apalagi hujan, kan hujan itu bebas. Lubang itu nggak kelihatan. Hampir semua ada yang jatuh juga. Karena lubang itu dalam itu. Dia udah lama juga. Kita berharap agar pihak pemerintah untuk dapat segera melakukan perbaikan pada jalan rusak ini, mengingat jalan tersebut merupakan akses jalan menuju ke stasiun kereta api Kota Pematang Siantar. Pemirsa, masyarakat Kepulauan Nias antusias melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik di wilayah Kota Gunung Sitoli dan diapresiasi pihak penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di wilayah ini bersinergi. Pemerintah daerah terus mendorong warga yang akan dan tengah berusia 17 tahun untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukannya termasuk KTP elektronik. EKTP masih menjadi bagian syarat warga negara dapat memberikan hak pilih pada Pekan Demokrasi. Pemerintah Kota Gunung Sitoli khususnya OPD yang menangani urusan Dukcapil kini rutin menyelenggarakan layanan pendaftaran data penduduk serta perekaman KTP hingga pelosok desa. Data yang dihimpun sebanyak 96,19% atau 92.075 orang penduduk wajib EKTP nasional telah memiliki EKTP. Grafik kesadaran warga yang meningkat itu diapresiasi pihak KPUD Gunung Sitoli dan berharap 4% lainnya dapat segera menyelesaikan perekaman EKTP menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November tahun 2024.
7 juga sudah ada. Untuk pilkada tahun 2024 ini ya KPU Kota Gunung Sitoli sudah berupaya ya untuk mendorong masyarakat untuk melakukan perekaman ini terutama bagi pemilih-pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun pada saat hari H nantinya. Dengan kita juga sudah berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan sekolah-sekolah kita sudah berkoordinasi agar pemilih-pemilih pemula ini nanti bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli pada 19 September 2024 telah menetapkan daftar pemilih tetap di daerah itu sebanyak 92.679 pemilih dengan sebarannya dari 6 kecamatan. Untuk itu, semua pihak termasuk partai politik peserta pemilu dapat lebih mendorong kesadaran warga pemilih untuk merekam kartu tanda penduduk elektronik sehingga tidak menjadi hambatan mengantarkan hak pilih mereka melalui Pekan Demokrasi Pilkada 2024. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara umumkan salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Utara periode 2024-2029 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran kemarin malam. Meski salah satu bakal pasangan calon mendaftar menjadi calon bupati dan wakil bupati yang dokumen pendaftaran sempat dikembalikan oleh KPUD Labura, namun setelah Bapaslon tersebut melakukan permohonan dan melalui gugatan proses pilkada, kemudian setelah keputusan Bawaslu Labura, KPUD Labura kembali menerima dokumen pendaftaran dari Bapaslon Ahmad Rijal dan Darno. Setelah melewati proses kebijakan verifikasi, perbaikan, dan analisa dokumen, serta tanggapan masyarakat, akhirnya KPUD Labura menyerahkan berita acara hasil verifikasi dokumen kepada salah seorang komisioner Bawaslu Labura yang disaksikan oleh warga dan mendapat pengawalan dari petugas TNI dan Polri. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan, setelah melalui proses pengkajian yang lebih dalam dan setelah menelusuri asal-usul terbitnya dokumen ijazah balon Bupati Ahmad Rijal berupa paket C dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai peraturan Juknis. Dengan demikian, KPUD Labura membuat keputusan Bapaslon Rijal dan Darno tidak memenuhi syarat mendaftar balon Bupati dan Wakil Bupati Labura. Dengan tahapan tentu kita akan bicara melangkah ke besok, itu persiapan tahapan pencabutan nomor urut. Namun pagi kita akan lakukan penetapan. Kita akan keluarkan surat keputusan penetapan begitu, dan kita bersiap untuk pencabutan nomor urut itu di tanggal 23 seperti itu. Terkait dengan saudara kita yang mungkin setelah kita tetapkan ini mengambil langkah hukum, ya kita lembaga penyelenggara ya menghormati upaya-upaya itu, ya tentu kita akan hargai semua upaya-upaya itu. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Toba ditetapkan sebanyak 150.643 orang. Berdasarkan rincian data tersebut, total pemilih keseluruhan yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 73.315 orang dan perempuan 77.328 orang dengan 449 TPS tersebar di 244 desa dan kelurahan dari 16 kecamatan. Jumlah tersebut ditetapkan dalam hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan DPT Pilkada oleh KPUD bersama Bawaslu. Perwakilan tim pasangan bakal calon peserta Pilkada dan perwakilan unsur Forkopimda Toba di Kabupaten Toba pada hari Sabtu kemarin. Ketua KPUD Toba, Sugar Fernando Sibarani, saat membacakan hasil keputusan rapat menyatakan, keputusan jumlah DPT ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. KPU sebagai penyelenggara pemilu bukan mengurus administrasi kependudukan sehingga bila ada warga meninggal dunia dan pihak keluarga tidak mengurus akta kematian anggota keluarganya, maka dimungkinkan akan masuk dalam DPT. Berdasarkan pasal 43 PKPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan DPT pada Pilgub dan Pilbub penetapan DPT atas rapat pleno keputusan KPU Temanggung ini sudah sesuai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.
Tidak ada lagi penetapan DPT. Jadi terkait soal yang ada pemilih yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan DPT, tentunya dalam rangka teknis nantinya terhadap yang bersangkutan tidak lagi diberikan undangan untuk melakukan atau cek pemberitahuan. Pemirsa, KPU daerah Labuan Batu Selatan menetapkan daftar pemilih tetap DPT pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Gedung Konvensi Hall Labuan Batu Selatan. DPT ditetapkan melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap DPT tingkat Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelum ditetapkan. Rapat dipimpin Ketua KPU sebelumnya mendengarkan laporan hasil perubahan daftar pemilih dari seluruh PPK yang ada di 5 kecamatan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dalam pleno terbuka, KPU mendapat pengarahan dari Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Labuan Batu Selatan terkait dengan warga masyarakat Labuan Batu Selatan yang tinggal di perbatasan dengan kabupaten lain dapat didata dengan baik agar tidak muncul permasalahan di belakang hari. Ketua KPU Labuan Batu Selatan Adnan Rashid menyampaikan KPU Labuan Batu Selatan telah menetapkan DPT sebanyak 222.735 pemilih. Rapat pleno sudah menerima masukan, tanggapan, pendapat dari masyarakat serta Bawaslu. Untuk KPU Labuan Batu Selatan, kami telah menetapkan DPT Kabupaten Labuan Batu Selatan sebanyak 222.735 pemilih. Tidak ada perubahan karena tadi pada saat pelaksanaan pleno kita sudah menerima masukan, tanggapan dari masyarakat dan tanggapan dari Bawaslu. Jadi baik, kami setelah ini kita akan melakukan dan membacakan hasil ini juga di tingkat provinsi. Kemudian kita akan mengumumkan setelahnya. Kita juga akan mencermati nama-nama yang masih ada TPS, ada MPS masih kita akomodir, termasuk teman-teman yang ingin pindah memilih, baik pindah masuk dan pindah keluar dari Kabupaten Selatan. Sampai nantinya pada 7 hari sebelum hari H pemungutan suara, kita masih memilih untuk Kabupaten Labuan Selatan. Usai penandatanganan serta berita acara, KPU Labuan Batu Selatan memberikan berkas kepada Forkopimda yang hadir. KPU Kota Sibolga mengutamakan syarat kesehatan bagi setiap warga yang ingin mendaftarkan diri menjadi kelompok panitia pemungutan suara di 137 TPS yang tersebar di Kota Sibolga. Hal itu disebabkan KPU Kota Sibolga tidak ingin mengambil resiko sewaktu KPPS menjalankan tugasnya di pelaksanaan pilkada serentak nanti. Pasalnya, aktivitas yang nantinya akan dilakukan setiap anggota KPPS sangat membutuhkan kondisi fisik yang sehat. Berdasarkan keterangan dari KPU Kota Sibolga, jumlah kelompok panitia pemungutan suara yang akan direkrut untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga totalnya mencapai 959 orang dan akan bertugas di 137 TPS yang tersebar di Kota Sibolga. Selain mengutamakan kondisi kesehatan yang prima, KPU Kota Sibolga dalam merekrut KPPS juga menetapkan syarat kedisiplinan dalam bertugas sesuai dengan arahan KPU RI agar Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Kota se-Indonesia supaya tidak merekrut kembali anggota KPPS yang pernah berbuat kesalahan dalam bertugas di pemilu-pemilihan kemarin. Sedangkan jadwal perekrutan KPPS telah dibuka sejak tanggal 12 hingga 28 September mendatang. KPU akan melaksanakan perekrutan KPPS yang akan merekrut sebanyak 959 anggota KPPS nantinya yang akan disiapkan di pilkada tahun 2024 ini. Sebanyak ada sekitar 137 TPS nantinya yang akan kita sebar KPPS sebanyak 7 orang.
Pemirsa, KPUD Mandailing Natal membuka pendaftaran petugas KPPS dan Linmas yang bertugas di 23 kecamatan di Mandailing Natal pada perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. KPUD Mandailing Natal membutuhkan 5.607 petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Keseluruhan anggota KPPS ini akan ditempatkan di 801 tempat pemungutan suara di 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Anggota KPPS yang hendak bergabung harus berusia maksimal 55 tahun, minimal 17 tahun, dan harus menyertakan surat kesehatan serta surat tidak ikut sebagai pengurus partai politik. Petugas KPPS ini akan bertugas selama 1 bulan sejak dilantik hingga 8 Desember 2024. Sementara pendaftaran anggota KPPS akan dilakukan di setiap PPS yang akan diserahkan ke KPU. Tentu yang persyaratan sesuai dengan patulan ataupun surat KPU RI itu untuk usia dibatasi, yaitu paling rendah 17 tahun dan maksimalnya itu 55 tahun. Itu yang utama. Terus yang tentunya yang tidak terafiliasi ataupun tidak tergabung dalam partai politik, dan juga syarat-syarat lain terkait dirinya, yaitu KTP, ijazah pendidikan terakhir yaitu tingkat SLTA atau sederajat. Selain perekrutan anggota KPPS, KPU juga merekrut 2 petugas keamanan Linmas di setiap TPS. Kedua petugas Linmas ini akan melakukan keamanan di setiap pintu masuk dan keluar TPS. Antisipasi kericuan saat pelaksanaan Pilkada Bawaslu Sumatera Utara melaunching pemetaan kerawanan Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara melaunching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 kemarin di Medan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri stakeholder terkait dan Bawaslu Sumut mengajak kepada semua pihak agar melakukan antisipasi dan pencegahan kerawanan jelang Pilkada serentak 2024. Selain itu, Bawaslu Sumut mengajak peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan secara jujur, adil, bebas, dan langsung, sehingga menghasilkan demokrasi yang bermartabat di Pilkada serentak di wilayah Sumatera Utara. Lewat peta kerawanan ini, Bawaslu Sumut memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tingkat kepercayaan publik atas integritas demokrasi mampu dijaga pada level yang baik. Secara nasional, berdasarkan launching dari Bawaslu Republik Indonesia, bahwa Provinsi Sumatera Utara masuk kategori rawan sedang untuk segala dimensi. Akan tetapi kalau kita melihat kepada kabupaten kota, ada 1 kabupaten kota yang masuk kategori rawan tinggi, yaitu Kabupaten Nias Barat. Selebihnya adalah rawan sedang dan rawan rendah. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ribuan masyarakat di 20 desa dan kelurahan di Mandailing Natal dapat menikmati program sanitasi yang sambungan rumah sistem penyediaan air minum. Sebanyak 1.020 unit bangunan sanitasi yang tersebar di 20 desa dan kelurahan serta 1.076 kepala keluarga di 5 desa dapat menikmati program pemerintah. Program sanitasi dan sambungan rumah sistem penyediaan air bersih ini salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting melalui pembangunan fisik dan kesehatan. Untuk mengoptimalkan progres pembangunan di setiap desa, Wakil Bupati Atika Azmi Utami Nasution dan sejumlah organisasi perangkap daerah melakukan peninjauan melihat secara langsung progres pembangunan dan pemanfaatan fasilitas yang sudah diberikan kepada masyarakat. Fasilitas bangunan ini akan dikelola masing-masing masyarakat untuk dapat merawat dan menjaganya agar terus dapat dimanfaatkan. Jadi ini bagian dari pekerjaan kami selaku TPPS, selaku Ketua TP3KE, juga ini bagian dari kerja besar pemerintah Mandailing Natal dalam melayani masyarakat.
Permasalahan sampah di Pajak Impres Kota Tebing Tinggi membuat para pedagang di pajak tersebut kesal dan mengancam akan demo besar-besaran di kantor wali kota. Kekesalan tersebut disampaikan pedagang pajak Impres Basyirudin Pohan alias Jogal mewakili seluruh para pedagang di pajak tersebut. Persoalan sampah sudah hampir 10 tahun kurang tetap tidak kunjung selesai dilakukan Pemkot Tebing Tinggi, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Sejumlah alasan dan pembenaran dilakukan untuk menutupi ketidakmampuan OPD tersebut bekerja. Sementara kutipan sampah tetap dilakukan ke para pedagang sebesar 3.000 perharinya. Berkali-kali pedagang menolak untuk tidak membayar, namun tetap pegawai dari dinas terkait tetap mengutip retribusi sampah ke pedagang Pasar Impres. Basyirudin menambahkan, puncak kekesalan ini akan kami lakukan dengan cara berdemo di kantor wali kota sembari membawa tumpukan sampah ke kantor tersebut. Membersihkan sini tidak ada, paling membawa sampah kemari ada. Membawa sampah bukan membersihkan. Pikirnya pajak ikan ini bisa menjual sampah ya kan gitu. Ada kutipan dari Pemko 3.000. Kita sudah larang, udah pernah kita larang, jangan bayar. Kita bilang nama saya Jogal, saya menghadap sama wali kota. Enggak lah. Ya. Sementara anggota DPRD termuda Malik Syaputra Purba yang baru dilantik yang mendengar hal tersebut turun ke lokasi pasar dan melihat kondisi sampah sudah menggunung dan tentu tidak nyaman untuk lokasi pasar untuk kegiatan berjualan dan berjanji akan membereskan dalam program 100 hari kerjanya. Kini ini 2 hari kerja saya. Harapan saya juga meninjau langsung ke lokasi tempat sampah yang kita bisa lihat hari ini. Mungkin bisa disegerakan dari pemerintahan, terkhususnya dinas terkait untuk segera mengangkat atau membersihkan lokasi ini. Pemirsa, proses perbaikan jembatan titik gantung Limau Sunde di Kelurahan Pekan, Kecamatan Binjai Kota hampir rampung dikerjakan dan rencananya jembatan yang menghubungkan 2 kecamatan ini akan dibuka pada akhir pekan ini. Proyek rehabilitasi jembatan menggunakan dana swakelola tahun 2024 dikhususkan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan dari Bina Marga PUPR Pemko Binjai. Dari pantauan peliputan di lokasi, tampak beberapa pekerja sedang mengecat jembatan setelah selesai diperbaiki dan proses perbaikan menunggu penggantian papan kayu yang hanya menyisakan 7 meter lagi. Dinas PUPR Pemko Binjai juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan ini setelah diperbaiki. Diharapkan kepada kepala lingkungan dan masyarakat sekitar dapat mengawasi secara bersama agar tidak terjadi pencurian besi serta baut jembatan yang bisa menyebabkan kerusakan pada jembatan. Jembatan titik gantung Limau Sunde berada di atas Sungai Binjai. Jembatan ini menghubungkan Kelurahan Pekan Binjai dan di Kecamatan Binjai Kota dengan Kelurahan Limau Sunde di Kecamatan Binjai Barat. Harapannya ya lebih bagus lagi lah gitu, lebih baik. Ya kan? Dengan ada ini kan kita bisa enak kan, berjalan gitu. Nggak susah-susah muter-muter kayak gitu. Jembatan ini selalu ramai dilalui pengendara yang ingin pergi ke Pasar Tafib melalui Jalan Potong karena jarak yang lebih dekat tanpa harus memutar dari jembatan permanen dekat Gor Teladan. Namun selama proses perbaikan, jembatan titik gantung ini tertutup untuk kendaraan yang melintas, hanya para pejalan kaki yang boleh melintas di jembatan ini. Sejumlah warga berharap agar jembatan titik gantung Limau Sunde segera dibuka dan dapat digunakan oleh warga. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan udah bisa dilalui. Ya, nanti kita koordinasi lagi, cek lagi dilalui. Anggaran itu dari swakelola untuk pemeliharaan jalan jembatan dan Bina Marga. Harapan ya, bagi masyarakat untuk dapat menjaga aset-aset pemerintah ya, yang terhadap baut-baut besi jembatan itu mohon kepada kepala lingkungan dan masyarakat sekitar supaya dapat mengawasi juga, ikut bantu mengawasi aset-aset
tembok yang sudah ada jangan merusak, jangan dirusak, supaya sama-sama kita menjaga. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar perayaan hari besar keagamaan, namun telah menjadi tradisi di tengah masyarakat, termasuk di Masjid Amalia di Kota Medan. Peringatan hari besar keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebanyak dilakukan di berbagai tempat seperti masjid-masjid yang terdapat di lingkungan masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh warga Jalan Perwira 2, Krakatau Ujung, Kota Medan, Sumatera Utara. Para warga sekitar yang juga jamaah masjid tampak bersemangat dan hikmat dalam merayakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Amalia ini. Tokoh masyarakat Alex Purwanto menyatakan sejak pandemi COVID-19, peringatan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi ini baru 2 kali dilaksanakan di lingkungan ini. Dirinya pun berharap dengan kembali digelarnya perayaan peringatan Maulid Nabi ini dapat kembali semarak terkusuk remaja di lingkungan kedepannya. Dirinya menyebut bahwa peranan generasi muda harus selalu dilibatkan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan seperti ini agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Acara seperti ini dapat diraih oleh Allah SWT dan tetap berlanjut ke depan. Itulah harapan kami. Dan untuk itu kami juga memanggil Ustaz Ramadan dari KSI yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan tausiah kepada kami, terutama masyarakat lingkungan 9. Ayahanda Haji yang hadir juga. Hal senada juga diungkapkan oleh Ustadz Ramadan selaku penceramah dalam peringatan Maulid Nabi kali ini. Pentingnya perayaan peristiwa besar Maulid dan Isra Mi'raj di tengah masyarakat sebagai wujud cinta dan peringatan keteladanan sifat Nabi Muhammad. Harapannya semakin banyak muncul generasi-generasi muda yang mereka memiliki karakter, memiliki akhlak yang meneladani akhlak Nabi SAW. Makanya BKM hari ini, Ketua BKM, kemudian Pak Ayahanda kita, Pak Alex Purwanto, ini semuanya mengundang seluruh kaum muslimin untuk mendengarkan kajian ini dengan harapan makin banyaklah anak-anak muda kita yang cinta pada Nabi SAW. Meski digelar hanya dengan sederhana, namun antusias masyarakat dalam peringatan Maulid Nabi di Masjid Amalia ini terlihat cukup besar, yang membuktikan bahwa nuansa Islami dalam lingkungan tersebut masih terjaga dengan baik. Pemirsa, Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Rakuta Sitepu dengan insan pers yang tergabung dalam jurnalis unit Polres Sergai melaksanakan Coffee Morning membahas sejumlah pemberitaan yang seimbang dalam setiap kegiatan jajarannya. Dengan penuh keakraban antara Kapolres beserta PJU dengan rekan media yang tergabung dalam jurnalis unit Polres Sergai JUPS, perlu dilakukan kegiatan silaturahmi bersama dengan ngopi dan duduk bareng bercerita tentang setiap kegiatan yang ada di Mapolres Sergai. AKBP John Rakuta Sitepu berharap media yang ada di unit ini kiranya mampu menyajikan pemberitaan yang seimbang dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada dirinya baik melalui humas dan para kapolsek di bawah jajarannya. Tidak hanya pemberitaan keberhasilan yang perlu diberitakan, namun tentang tindakan yang menyimpang dilakukan jajarannya perlu disampaikan sepanjang itu akurat. Hal tersebut merupakan suatu masukan bagi Polri untuk membenah lebih baik lagi. Meski baru pertama atau kurang lebih 5 tahun terakhir bertugas di polisi umum, tentu harus beradaptasi untuk berinteraksi dengan rekan media. Meski latar belakang sebagai Brimob, namun kita sebagai pimpinan harus mampu berkomunikasi dengan semua lapisan termasuk para rekan media yang bertugas di JUPS ini. Dalam ke belakang memang ada beberapa kegiatan kita yang cukup menonjol, namun dalam hal itu kami terima kasih atas pengertiannya, bisa sama-sama kita berkoordinasi sambil menunggu lebih lanjut daripada pimpinan. Ini kan tidak langsung berkomunikasi, hanya direktur gitu ya, tapi status kemarin dengan di sini memang sudah bagian dari tugas kami untuk komunikasi dengan rekan-rekan gitu. Dari saya.
Pemirsa, selain penutupan yang dilangsungkan di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang, juga dilakukan pagelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024, ditandai upacara penurunan bendera kontingen yang berlangsung di lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Sebanyak 38 bendera kontingen provinsi peserta Pekan Olahraga Nasional 2024 ditambah 1 bendera Ibu Kota Nusantara secara resmi telah diturunkan sehari setelah upacara penutupan PON 2024 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Penjabat Gubernur Sumatera Utara dalam pidatonya yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Barudin Siagian, mengucapkan banyak terima kasih kepada para kontingen peserta PON 2024 dan juga para atlet yang telah berpartisipasi dalam ajang olahraga 4 tahunan ini. Dirinya juga menghanturkan permintaan maaf selaku tuan rumah jika terdapat hal yang kurang berkenan bagi para atlet dan kontingen provinsi peserta PON 2024. Dengan selesainya pagelaran PON 2024 ini diharapkan mampu menjadi ajang peningkatan kualitas para atlet dan kebersamaan antar provinsi dalam konteks olahraga sehingga nantinya dapat menyumbangkan banyak atlet untuk membela Indonesia di ajang internasional seperti SEA Games, Asia Games hingga Olimpiade. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 23 September 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia Fitri Damanik, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Senin 23 September 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Serdang Bedagai. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, dan Padang Lawas Utara. Pada dini hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Labuan Batu Utara, Langkat, dan Serdang Bedagai. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 98%. Angin bertiup dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 11 km per jam. Tidak terpantau titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 21 September 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.